Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita berkumpul kembali dalam acara podcast Pojokan Pojokan. episode 2. Terjadi pergantian nama, tidak jadi Hans Corner ya. Tidak jadi karena sudah banyak. Hari ini episode kedua. Yang lalu kita telah membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila pemerintah melakukan pelanggaran hukum lah, kezoliman kalau bahasa kita. Kalau warga masyarakat merasa dizolimi, Ya. kalau merasa Ya, itu dari berbagai aspek. Ah. Nah, tapi kemudian kan kita mengerucut kepada HAN. Di dalam HAN ini kan kita sudah bahas kemarin. HAN ini berkaitan dengan tindakan pemerintahan. Ya. Kalau kita bicara tindakan pemerintahan itu kan ada dua, bukan ada dua. Misalnya tindakan pemerintahan itu kan besturs handlingan. Besturs handlingan itu kan ada dua cabang-cabang. Ada dua rumpun utama. Ya, dua rumpun utama yaitu Tindakan hukum dan tindakan faktual atau fatalik handlingan. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang 30 tahun 2014 itu kan untuk fatalik handlingan itu sudah diakomodir masuk ke dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya. Kalau dulu kan ada di Peradilan umum. Ya. Hanya saja kelihatannya dalam praktik-praktik selama ini banyak persepsi mengenai tindakan pemerintahan seperti betul. apa. Tindakan pemerintahan ini kan apabila terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat, istilahnya kan unrechmatic overheads dat atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Coba berikan sedikit gambaran dulu lah. Boleh. Jadi ini kita masuk ke latar belakangnya dulu ya. Ya. Jadi dulu itu sebelumnya, karena gini kan kita menganut sistemnya kan saduran dari hukum Belanda ya. Karena kita dulu dijajah sama Belanda. Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu atau Hindia Belanda pada saat itu merupakan saduran dari Belanda, atau kita lebih sering bilang asas konkordansi ya, penyesuaian antara hukum penjajah dengan hukum jajahan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian sistem peradilan yang berlaku pun sama modelnya gitu ya, terutama untuk peradilan bangsa Eropa ya. Ini kan kita ngomongin tentang keberlakuan hukum pemerintahan gitu. Nah, dulu itu awalnya dari Oosterman Ares. Ya. Jadi pertama kali pemerintah bisa digugat di pengadilan itu kalau di Belanda, di hukum Belanda itu di Oosterman Ares, putusan Hooggerechtshof, putusan Mahkamah Agung Belanda tentang ini. Jadi ada penggugatnya namanya Oosterman. Ya. Dia menggugat pejabat yang ada di pelabuhan karena kapalnya nih nggak bisa jalan kemana-mana nih, air ketahan kan. Akhirnya dia menggugat pejabat pelabuhan di pengadilan. Di tingkat pertama itu ditolak, kemudian sampai kasasi dikabul. Itu pertama kali ada jurisprudensi di Belanda yang menyatakan bahwasanya pemerintah juga bisa digugat perbuatan melawan hukum. Ya. Dan ditundukkan kepada hukum kepada hukum perdata ya, KUH perdata. Itu pertama kali. Pada saat itu kasusnya yang digugat adalah tindakan ya. Yang atau digugat keputusan? itu dua-duanya, Pak. Dalam artian dia tidak memberikan hak si Oosterman untuk terkait dengan kapalnya, juga tindakan tidak membiarkan si Oosterman ini meninggalkan pelabuhan gitu ya. Dalam artian dia di situ tidak diberikan izin, sekaligus juga ditahan kapalnya gitu ya. Kemudian itu pertama kali berkembang nih kemudian di Belanda. Itu tahun berapa tadi? Tahun 1939 kalau nggak salah. Baru tahun belakang, hampir 100 tahun belakang, belum 100 tahun malah. Ya, kemudian. Nah, kemudian di Indonesia juga sama. Jadi kita karena sistemnya modelnya hukum Belanda, jadi kita sampai sekarang itu kalau di perdata masih seperti itu ya, masih menganut sistem KUH perdata. Jadi KUH perdata masih berlaku berdasarkan pasal 2 Romawi aturan peralihan di Undang-Undang Dasar yang lama ya. Kemudian sekarang karena sudah ada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagian dari perbuatan melawan hukum pemerintah itu sebagian kan sudah beralih ke ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian baru tadi yang Bapak sebut tadi tuh, Undang-Undang 30 2014 salah satunya memasukkan tindakan faktual ya, dan memperluas keputusan juga. Jadi keputusan-keputusan yang tertulis semuanya ke sini, semuanya ke Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk juga tindakan faktual juga masuk gitu. Jadi tidak hanya keputusan berupa, kalau dulu kan hanya keputusan individual aja ya, individual konkret. Jadi masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara, sekarang semuanya. Nggak hanya yang keputusan konkret individual yang minggu lalu udah kita bahas. Ya. Jadi sekarang semua keputusan maupun tindakan faktual. Jadi keputusan-keputusan baik dia konkret
individual, abstrak atau umum itu semuanya masuk. Ya. Asalkan dia bukan peraturan perundang-undangan yang kemarin kita udah bahas. Kemudian ditambah juga tindakan faktual. Jadi sebelum Undang-Undang 30 2014 itu tadi yang keputusan yang konkret individual itu di Peradilan Tata Usaha Negara, sisanya itu di peradilan umum, di Peradilan Perdata. Tunduk ke pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian setelah Undang-Undang 30 2014 baru dah tuh sebagian besarnya lagi masuk ke Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang diperluas definisinya tadi, jadi semua keputusan kecuali peraturan perundang-undangan plus tindakan faktual. Nah, kemudian pada tahun 2016 pertamanya ya, Surat Edaran Mahkamah Agung ini mempertegas bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara ini sudah berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau pejabat pemerintahan dan badan pemerintahan ya. Itu pertama kali di SEMA 4 tahun 2016. Ya. Baru pada tahun 2019 lewat Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019, ini diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara ini berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa-sengketa terkait perbuatan melawan hukum. Yang sisanya ya yang tadinya di perdata itu dimasukin ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dasarnya apa? Dasarnya pasal 85 Undang-Undang 30 2014. Jadi di pasal 85 itu dijelaskan sengketa-sengketa administrasi pemerintahan yang masih diadili di peradilan umum itu dialihkan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Itu di aturan peralihan ya pasal 85. Terus juga dasar objeknya di mana? Dasar objeknya itu di pasal 87. Perluasannya ada di pasal 87. Nah, sekarang yang jadi permasalahan apa yang menjadi objek ya? Karena kan tadi kita mengkategorisasikannya berdasarkan karakter hukum dari sengketanya. Semua kan dalam tanda kutip, dalam artian bisa diartikan semuanya. Tapi sekarang kita lihat dari objeknya. Di pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 itu dinyatakan objeknya adalah tindakan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat definisinya di pasal 1 angka 1 itu definisi sama dengan tindakan administrasi pemerintahan di pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 2014. Istilahnya beda tapi definisinya sama. Jadi istilah yang digunakan di pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah tindakan administrasi pemerintahan. Hanya beda redaksi saja maksudnya. Kita anggap aja sama sekarang. Oke. Kemudian di pasal 1 angka 1 Perma 2 2019 berubah definisinya sama tapi terminologi yang digunakan berbeda jadi tindakan pemerintahan. Sebetulnya nggak sepele juga sih perubahan terminologi ini karena seolah-olah yang dimaksud tindakan pemerintahan di situ seolah-olah adalah bestursandelingan. Padahal sebetulnya kalau kita mau lihat definisinya di situ adalah melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret. Perbuatan konkret yang dimaksud apa ya? Tindakan faktual tadi yang ada di pasal 87 ya. Kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu pasal 87 huruf A. Nah, kemudian sekarang yang jadi perdebatan adalah apa yang dimaksud dengan tindakan faktual atau perbuatan konkret dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan pasal 1 angka 1 Perma 2 2019. Jadi perlu ditegaskan dulu ya. Kan terminologi perbuatan konkret ini tidak muncul ujuk-ujuk, Pak. Jadi awalnya dari naskah akademik yang dibuat oleh Menpan RB, kemudian naik lagi jadi draft rancangan undang-undang di DPR sampai 2013, baru 2014 disahkan menjadi Undang-Undang 30 2014. Di naskah akademik itu terminologi yang digunakan bukan perbuatan konkret, tapi tindakan nyata. Sebagai terjemahan dari bahasa Jerman ya, real akte. Karena yang digunakan itu literaturnya adalah literatur Jerman. Literatur terkait hukum Jerman, bukan literatur Jerman tapi literatur terkait dengan hukum Jerman. Itu diambil dari teorinya ini, Pak, teorinya F.A.M. Stroing dan René Serdin. Jadi F.A.M. Stroing di situ menggunakan istilah atau terminologi real acte yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi real action, diterjemahkan lagi oleh pembuat naskah akademik menjadi tindakan nyata. Kemudian naik nih, udah jadi rancangan undang-undang. Digunakan istilahnya tindakan faktual. Makanya di pasal 87 masih ada tindakan faktual. Tapi kemudian di pasal 1 angka 8, terminologinya bukan tindakan faktual, tapi perbuatan faktual. Jadi beda, udah mulai beda nih. Udah mulai dibedakan. Pasal 1 angka 8 pakainya perbuatan faktual. Pasal 87-nya, rancangan undang-undangnya menggunakan terminologi tindakan faktual. Perbuatan sama tindakan. Ini udah mulai ada beda nih. Baru kemudian pada bulan Oktober 2014 disahkan Undang-Undang 30 2014, diganti lagi terminologinya pada waktu disahkan. Diganti menjadi apa? Perbuatan konkret.
Jadi tindakan administrasi tadinya dulu di rancangan 2013 itu draftnya, tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan faktual dalam urusan pemerintahan. Ya. Tapi kemudian di undang-undangnya yang sudah disahkan diganti melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sejarahnya atau dari historinya, undang-undang administrasi pemerintahan yang dimaksud dengan perbuatan konkret itu ya tindakan faktual gitu Ya. loh. Atau perbuatan nyata gitu ya, Ya. tindakan nyata real akte, atau dalam bahasa Belanda kita kenal feitelijk handelingen ya. Ya. Sebagai lawan atau dikotomi dari tindakan hukum. Dan tindakan Ya, itu kan kalau kita lihat seperti itu ya. Nah, sekarang apa contoh-contoh dari tindakan faktual ya? Ya. Ini sebagai contoh yang tadi di Osterman Ares juga salah satunya itu, karena dia menahan kapalnya Osterman untuk masuk ke dalam pelabuhan. Jadi barang-barangnya itu tertahan yang ada di dalam kapal, nggak bisa dikeluarin gitu ya. Jadi dia nggak boleh masuk pelabuhan gitu. Jadi itu kan salah satu bentuk tindakan nyata ya. Dia nyata dalam artian gini, dalam artian dia itu sifatnya empiris. Bisa diraba, bisa dilihat gitu. Secara empiris kelihatan, ada dampak nyatanya gitu. Barangnya nggak bisa keluar, itu contoh. Kemudian contoh lain apa? Tindakan-tindakan konstruksi atau dalam bahasa Belanda konstruksi handeling. Konstruksi handeling misalnya pembangunan gedung, pembangunan jalan, itu tindakan faktual. Penebangan pohon, penggalian kali yang kemarin baru putus tuh 205 GPTN Jakarta, putusan Petun Jakarta itu terkait dengan pengurukan kali. Ya, tapi kan itu objeknya tidak melakukan. Ya, tapi maksudnya itu tindakan faktual juga. Itu tindakan faktual. Tindakan faktual yang diminta adalah itu ya. Itu contoh-contoh tindakan faktual. Atau misalkan, jadi kalau di teorinya FM Stroing itu ada dua kategorinya. Ada Verrichtung, ada ada satu lagi. Jadi Verrichtung itu maksudnya informasi ya, sifatnya dia menjelaskan. Verrichtung itu dalam artian dia sebagai tindakan nyatanya gitu. Ada lagi yang satu lagi sebagai informasi. Jadi kategorinya dibagi jadi dua tuh tindakan faktual kalau di Jerman. Ada tindakan faktual berupa tindakan yang fungsi nyata, fungsi konkret. Ada satu lagi yang sifatnya informasi. Kalau yang sifatnya fungsi konkret tadi, yang tindakan nyata yang benar-benar kelihatan tadi, yang konstruksi handling misalnya, itu yang pembangunan gitu ya, yang sifatnya fisik ya. Kemudian ada lagi yang sifatnya itu informasi. Informasi itu seperti apa? Misalnya informasi publik di Undang-Undang 14 2008, Undang-Undang KIP 14 2008 ya, keterbukaan informasi publik. Jadi pemberian informasi publik oleh pejabat atau badan publik itu merupakan tindakan faktual. Cuman di situ di Undang-Undang 14 2008 dia jadi kewenangan bersama kan, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara gitu, dibagi dua ya. Nah itu urusan lain lah, beda lagi. Tapi pada intinya informasi publik juga merupakan tindakan faktual. Pemberian informasi publik dari pejabat atau badan tata usaha negara itu merupakan tindakan faktual. Misalnya contoh lagi, BMKG mengumumkan adanya gempa, itu juga tindakan faktual. Pengumuman tsunami, early warning system di tsunami atau di banjir, itu juga tindakan faktual. Jadi dia memberikan informasi kepada warga masyarakat dalam rangka awareness gitu loh, bahwasanya akan ada terjadi sesuatu yang sifatnya empiris gitu loh, kelihatan nyata gitu. Banjir, gempa, tsunami itu kan nyata ya. Bukan, bedanya apa kalau tindakan hukum ini kan tadi tindakan faktual nih. Yang jadi udah jelas ya, udah clear ya, yang dimaksud dalam Perma 2 2019 itu tindakan faktual. Tidak menimbulkan akibat hukum karena dampaknya adalah dampak empiris gitu, kelihatan nyata gitu ya. Atau dia berdasarkan kejadian-kejadian empiris. Bukan berkaitan dengan hak, kewajiban maupun status hukum. Sanksi dan status hukum ya. Jadi tidak berkaitan dengan hak, kewajiban atau sanksi atau status hukum. Tidak terkait langsung ya. Dalam artian dia tidak dimaksudkan untuk menimbulkan adanya 4 ini. Gitu. Tapi bisa juga tindakan faktual itu sebagai pelaksanaan dari sanksi. Misalnya contoh paksaan pemerintah bersetujuan. Misalnya contoh gini, ada penutupan pabrik itu kan tindakan faktual, bersetujuan tapi yang bentuk bersetujuan yang sifatnya tindakan faktual gitu, karena dia langsung fisik sifatnya, yang menutup pabrik, menutup lubang galian gitu. Itu kan kalau di dalam pertambangan kan gitu ya, ada penutupan lubang galian. Itu salah satu bentuk dari tindakan faktual gitu. Jadi pelaksanaan sanksi itu juga bisa berupa tindakan faktual kalau sanksinya berupa bersetujuan atau paksaan pemerintah. Itu yang sifatnya fisik gitu. Sebenarnya ada juga beberapa tindakan faktual yang didasarkan kepada keputusan. Iya, bisa. Oleh karenanya tindakan-tindakan yang didasarkan oleh keputusan itu
jangan dilihat terpisah. Sebenarnya memang terpisah aspeknya terpisah dari tindakan itu, tapi dalam hal apa ya? Gini loh, maksudnya akibatnya itu kan nanti berkaitan dengan hak dan kewajiban juga betul, biasanya. Oleh karenanya jangan terlalu didikotomis. Ya, tapi gini Pak, jadi di bukunya ini kita kutipnya dari buku hukum perizinannya Ten Berge dan siapa ya? Saya lupa. Ya, pokoknya yang disunting oleh Prof Hajon ya. Ya. Jadi ada bukunya Prof Hajon yang judulnya Hukum Perizinan. Ya. Itu di situ dijelaskan oleh oleh penulis bahwasanya harus dibedakan antara keputusan yang memberikan besturduang dengan besturduangnya sendiri. Ya. Jadi keputusan yang berisi pemberian sanksi berupa besturduang itu tindakan hukum, keputusan tata usaha negara besiking. Ya. Tapi besturduangnya sendiri, pelaksanaan dari sanksinya itu, pelaksanaan pemerintahnya itu adalah tindakan faktual. Jadi memang dikotominya tidak terlihat secara langsung, tapi kita bisa kategorikan sebagai dua hal yang berbeda gitu loh. Keputusannya sebagai tindakan hukum karena dia memberikan sanksi, tapi pelaksanaan sanksinya sendiri merupakan tindakan faktual. Ya. Dan ada contoh gampang tuh sebenarnya begini mengenai penggusuran. Ya, penggusuran. Misalnya ada surat perintah penggusuran, surat perintah itu tindakan hukum. Ya. Karena dari situlah hak-hak terkait dengan rumah misalnya yang digusur itu dicabut. Sedangkan atau pelaksana bukan pencabutan hak di situ ya. Ada aspek pemberian kewajiban. Ya, pemberian kewajiban. Pembebanan kewajiban. Jadi dia keputusan yang membebani kategorinya kalau di bukunya Prince. Kemudian tindakan melakukan penggusuran itu adalah tindakan faktual, bukan lagi tindakan hukum karena tindakan hukumnya berada di pemberian sanksinya tadi. Ya, pemberian. Kalau di perdata mungkin kayak perjanjian itu, misalnya perjanjiannya itu merupakan tindakan hukum. Sedangkan misalnya pembayarannya itu tindakan faktual. Jadi itu gitu. Cara untuk memudahkan lah. Untuk memudahkannya. Ya, jadi kalau tindakan-tindakan yang tidak berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban, status hukum dan sanksi itu bisa masuk itu dikategorikan sebagai tindakan faktual. Iya, betul. Ya. Sedangkan tindakan hukum itu yang berkaitan dengan hak kewajiban, sanksi administratif ya, karena kan terkait dengan pemerintahan ya, jadi sanksi administratif. Biasanya kalau kita berbicara hukum itu tidak konkret, seperti badan hukum itu kan tidak konkret, tidak kelihatan. Beda dengan orang kan, kalau orang itu kan real gitu loh, artificial lah. Sama kayak perjanjian, ya kan? Kesepakatan perjanjian itu kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, baru pelaksanaannya. Tapi disitulah dimulai munculnya hak dan kewajiban. Betul, itu hak dan kewajiban itu lahir dari tindakan hukum berupa perjanjian kalau lewat perjanjian. Betul. Itu. Jadi itu cara membedakan antara tindakan hukum dengan tindakan faktual. Ya. Jadi kita clear dulu ya antara perbedaan antara tindakan hukum dengan tindakan faktual. Ya. Tindakan hukum pun nggak selalu tertulis sebagaimana yang kita singgung minggu lalu. Ada tindakan-tindakan hukum yang sifatnya tidak tertulis gitu. Yang misalnya contoh adalah pelantikan. Pelantikan itu kan dia tindakan hukum karena dia menimbulkan hak dan kewajiban. Seorang pejabat itu tidak bisa mengemban hak dan kewajibannya selaku pejabat kalau belum dilantik. Kalau ada perintah pelantikan ya. Kalau di undang-undang ada perintah pelantikan, dia belum bisa mengemban hak dan kewajibannya kalau belum ada pelantikan. Kemudian apalagi perintah lisan yang kemarin kita contohkan. Perintah lisan dari misalkan dari otoritas bandara memerintahkan memberikan izin untuk pesawat mendarat darurat di bandara tersebut. Itu kan salah satu bentuk keputusan lisan ya, atau perintah lisan. Ada lagi misalnya contoh kemarin tuh penunjukan koordinator PPKM Jawa Bali, Pak Luhut. Pak Luhut kan itu ditunjukkan lewat keputusan lisan juga berdasarkan informasi dari Setkap atau Sesnek saya lupa. Di sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara itu bisa dibaca di berita di mana-mana ada. Jadi tidak semua tindakan hukum itu sifatnya tertulis. Ada juga keputusan atau tindakan-tindakan hukum yang sifatnya tidak tertulis gitu loh. Nah, kalau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur itu adalah dua hal. Yang pertama pasal 1 angka 7 keputusan yang berupa tindakan hukum tertulis. Yang kedua adalah tindakan faktual, bukan tindakan hukum gitu loh. Tindakan faktual ada nggak yang tertulis? Ada banyak tindakan faktual yang tertulis. Informasi publik tadi kan sifatnya tertulis dia. Dia ditulis tapi dia tidak menimbulkan akibat hukum, makanya tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan hukum. Bersifat informasi saja. Sifatnya informasi, jadi dia tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan, tapi dia tindakan faktual, cuman sifatnya tertulis. Seperti pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Nah, himbauan itu kan nggak ada akibat hukumnya gitu loh. Cuman sifatnya ya himbauan aja biasa gitu loh. Ngajak aja. Jadi
kita jelas ya, pasal 1 angka 7 itu adalah keputusan, tindakan hukum yang sifat tertulis, dan tadi yang kedua adalah pasal 1 angka 8, melakukan dan atau tidak melakukan tindakan faktual. Bukan tindakan hukum tidak tertulis. Ini kita harus clear dulu bahwasanya itu bukan tindakan hukum tidak tertulis. Ya. Kalau saya secara pribadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti dalam hal perjalanan mengenai tindakan faktual itu, keputusan yang tidak tertulis itu nanti bisa jadi dimaknai. Bisa. Hanya saja berdasarkan teori itu hal yang berbeda. Ya, jadi Seperti kalau itu. kita kaji secara teori, ya nggak masuk. Tindakan hukum tertulis itu bukan tindakan faktual. Ya. Jadi yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 2014 maupun pasal 1 angka 1 Perma 2 2019 itu bukan keputusan tidak tertulis. Ya. Bukan tindakan hukum tidak tertulis, tapi tindakan faktual. Ya. Nah, harus diklarifikasi dulu ya. Harus diklarifikasi dulu apakah ini merupakan tindakan faktual atau bukan. Kita sambung, Bim. Yuk. Tadi penjelasan panjang lebar yang mungkin penonton pun akan bingung, coy. Kalau bukan yang orang Han mungkin akan bingung ya. Kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih konkret. Oke. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah dipersiapkan. Pertama, kaitan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan konkret atau faktual. Tindakan faktual. Itu contohnya seperti apa? Yang real lah. Ya. Atau yang pernah terjadi, yang pernah digugat itu seperti apa? Jadi gini, ini baru beberapa hari ini ya, ada putusan PT UN Jakarta nomor 205 2021 ya, itu baru putus kemarin. Jadi objeknya itu adalah tidak melakukan tindakan faktual berupa apa? Mengeruk kali, karena di situ kan yang gugat adalah korban banjir. Ya. Jadi korban banjir menggugat Pemda DKI untuk minta Pemda DKI supaya melakukan tindakan faktual berupa pengerukan kali. Ya. Nah, tidak melakukan pengerukan kali ini adalah tidak melakukan tindakan faktual. Artinya dia melakukan melakukan tindakan berupa tidak melakukan perbuatan konkret. Ya. Perbuatan konkretnya apa? Tidak menggali, mengeruk tanah yang ada di kali gitu ya, mengeruk kali. Jadi kalau misalkan dia dikategorikan sebagai tindakan faktualnya itu mengeruk kali. Karena dia tidak mengeruk kali, makanya menimbulkan kerugian berupa banjir. Makanya bisa digugat. Oleh karena itu dia memenuhi kriteria atau kategori yang ada di pasal 1 angka 8 berupa tidak melakukan perbuatan konkret. Itu untuk tidak melakukan ya. Kalau untuk yang melakukan apa? Misalkan contoh, ada ada pembangunan gedung. Bikin bising tuh, yang bikin gedung pemerintah. Misalnya pemerintah daerah, Pemda DKI misal, atau Pemda Kota Jayapura, Pemkot Jayapura misalnya membuat gedung. Berisiknya minta ampun sampai dia bikin getaran yang luar biasa, menghancurkan sebagian gedung atau perumahan milik warga. Nah, itu kan dia melakukan tindakan faktual. Tapi merugikan warga masyarakat. Artinya dia dengan melakukan tindakan faktual itu merugikan masyarakat, akhirnya bisa digugat karena dia melakukan tindakan faktual berupa konstruksi handling atau tindakan konstruksi tadi ya, membangun gedung. Itu contohnya ya. Jadi ada melakukan perbuatan konkret, ada tidak melakukan perbuatan konkret. Kalau misalnya pemerintah mengumumkan kebohongan misalnya. Nah, itu juga salah satu bentuk perbuatan konkret. Karena dia mengumumkan sesuatu yang sebetulnya tidak benar gitu loh. Informasi publik yang keliru gitu. Misalnya contoh ada BMKG, ada informasi palsu dari BMKG misalnya, yang menyesatkan, akhirnya huru-hara terjadi di mana-mana, itu bisa digugat. Karena dia melakukan perbuatan konkret yang merugikan masyarakat gitu loh. Kalau tadi mengenai pembangunan gedung kan mungkin akan ada perdebatan karena bisa jadi pembangunan gedung itu dilaksanakan oleh pihak ketiga. Nah, itu juga. Jadi nanti gini Pak, ada kaitannya dengan pertanggungjawaban. Itu pertanggungjawaban siapa? Ya, itu nanti kita bahas tempat lain lah. Artinya tadi contohnya misalnya tidak melakukan pengerukan kali gitu ya, tidak memperbaiki jalan misalnya, itu bagian dari tidak melakukan perbuatan konkret. Sedangkan melakukan perbuatan konkret itu seperti tadi misalnya kayak pengumuman atau melakukan suatu tindakan yang tadi ada pembayaran uang misalnya contoh. Misalkan gini, gaji pegawai nih, misalkan gaji pegawai harusnya 2,9 juta. Dia bayar cuma 1,9. Ya itu berbulan-bulan gitu misalnya. Nah, itu bisa digugat enggak? Bisa. Karena penetapannya, tindakan hukumnya itu ada di surat keputusan dirjen misalnya
yang menentukan gajinya pegawai A golongan apa, Ya. itu gajinya sekian, tapi Ya. ternyata yang dibayar nggak segitu gitu Ya. loh. Itu kan artinya ada ini ya, pembayaran yang tidak sesuai. Ya. Pembayaran uang atau dalam bahasa Jermannya bisa disebut Auszahlung von Geld. Auszahlung von Geld itu tindakan faktual kalau menurut René Serdin Ya. gitu. Termasuk tadi penggusuran ya. Penggusuran juga. Penggusuran tindakan itu termasuk faktual. tindakan faktual. Sehingga nanti ketika digugat dia bisa dimintakan ganti rugi. Ya, kenapa? Jadi gini, yang melakukan penggusuran memang Satpol PP. Tapi ya kenapa yang digugat adalah wali kota, yang bertanggung jawab adalah wali kota? Ya. Karena itu bentuknya bantuan dinas, Pak. Satpol PP, Dinas Satpol PP itu melakukan bantuan dinas kepada wali kota untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan oleh kota. Ya. Gitu. Jadi karena dia ada bantuan kedinasan, jadi yang bertanggung jawab adalah orang yang meminta bantuan kedinasan. Itu tadi terkait dengan pertanggungjawaban pihak ketiga tadi, salah satunya bentuknya kontrak atau apa bantuan kedinasan. Kalau bentuknya dia dikontrakkan ke pihak ketiga tadi, misalkan di konstruksi, itu dia karena dia kontrak, tanggung jawabnya ada di pemberi kontrak gitu loh. Karena dia mengalihkan wewenangnya kepada pihak swasta gitu. Ya. Gitu. Lebih ke situ. Jadi pertanggungjawabannya juga tadi udah ya. Kalau saya mungkin masih ada perdebatan. Ya, itu mungkin masih bisa diperdebatkan. Karena dalam kondisi real bisa jadi lebih kompleks. Ya. Bisa saja misalnya begini. Di dalam perencanaan pembangunan Nggak sesuai. sudah oke. Ya. Tapi rupanya tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan. Ya. Nah, itu kan bisa panjang ceritanya. Ya, itu bisa panjang ceritanya. Ya. Itu kurang lebih Itu gambaran nanti lah, ya. itu nanti. Nanti kita akan buka Q&A. Ya, itu boleh. Khusus mengenai seputar Han ini. Nanti kita akan lempar, kita akan buat Instagram Yoi. pojokan ya. Kita akan lempar di situ. Kalau perlu kita bikinkan TikTok, coy. Jadi bisa Q&A melalui Instagram, melalui TikTok. Boleh. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan apakah tidak melakukan tindakan hukum itu dapat dikategorikan sebagai tindakan faktual? Karena begini. Karena beberapa kasus itu, misalnya saya memohon untuk diterbitkan suatu keputusan di pemerintahan, dia tidak menerbitkan. Selama ini kan harusnya itu digugat fiktif positif namanya ya. Jadi ketika dia tidak menerbitkan keputusan itu, dia dianggap telah menerbitkan. Tapi isinya itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Karena sekarang konsepnya positif, jadi harusnya dianggap dikabulkan, kan begitu. Jadi ketika saya misalnya meminta diterbitkan keputusan, ketika saya tidak digubris atau tidak diproses, ya itu artinya permohonan saya dikabulkan. Dianggap dikabulkan. Nah, tapi selama ini fiktif positif ini, terutama sejak ada undang-undang AP, itu sulit dilaksanakan karena tidak jelas. Nah, sebagian itu menggugat melalui tindakan faktual. Apakah tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan faktual? Jadi tidak melakukan tindakan hukum. Oke, ini kita kasih konsepnya dulu ya. Konsepnya kan gini, di pasal 5 dulu sebelum undang-undang Cipta Kerja. Ini kita ngomongin sebelumnya dulu. Ringkas saja. Intinya kalau kita memohon kepada badan atau pejabat pemerintahan, kalau mereka terlambat menerbitkan keputusan, entah itu 5 hari atau 10 hari kerja ya, karena di undang-undang yang lama kan 10 hari kerja. Atau sesuai peraturan perundang-undangan, nah kalau waktunya 15 hari di peraturan perundang-undangan 15 hari. Kalau mereka telat, berarti mereka dianggap menerbitkan keputusan yang isinya mengabulkan. Itulah konsep fiktif positif. Kenapa disebut fiktif positif? Fiktif dalam artian tidak menerbitkan keputusan, tapi dianggap menerbitkan keputusan. Positif dalam artian dia dianggap dikabulkan, makanya positif namanya. Kalau dianggap menolak, namanya negatif. Makanya kenapa dia disebut fiktif positif? Karena dia dianggap menerbitkan keputusan fiktif, tapi sifatnya positif, mengabulkan. Oleh karena itu disebutnya fiktif positif. Artinya output dari tidak menerbitkan keputusan itu adalah tindakan hukum. Menerbitkan keputusan, dia tidak menerbitkan keputusan, tapi dianggap menerbitkan keputusan. Artinya kan dia tindakan hukum isinya. Berarti bisa nggak digugat sebagai tindakan faktual, sebagai tidak melakukan perbuatan konkret? Ya pasti nggak bisa, karena outputnya adalah keputusan, which is tindakan hukum, bukan tindakan faktual gitu. Itu singkatnya gitu ya. Karena beberapa advokat terutamanya memahaminya bahwa ya sudah tidak bisa di fiktif apa-apain positif, lagi. Ya sudah bisa apa-apain lagi. Kita bawa ke tindakan karena ini menurut mereka ya tindakan tidak menerbitkan suatu keputusan atau tidak menggubris suatu permohonan begitu kan? Itu masuknya ke penyelundupan hukum, Pak. Kenapa? Karena konsepnya sebetulnya bukan A tapi diterjemahkan sebagai A. Karena kata-kata yang digunakan dalam hukum, dalam undang-undang itu seolah-olah bisa digunakan sebagai konsep tindakan faktual padahal sebetulnya tidak.
Kalau kita memahami teorinya itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi seolah-olah bisa digunakan padahal nggak bisa gitu. Ibaratnya kita menyalahgunakan pisau lah, pisau yang harusnya buat motong sayur, ini buat apa? Buat misalnya buat motong kayu gitu misalnya. Itu kan nggak bisa, sebenarnya nggak boleh karena nanti jadi jadi tumpul misalnya pisaunya kan gitu. Apalagi kalau kita berpikir konsep fiktif positif itu kan sebenarnya dikabulkan. Iya. Kalau dikabulkan Nggak ada ngapain kepentingan lagi lagi. digugat? Iya, buat apa lagi digugat, orang udah dikabulkan gitu. Dan ada legal standing lagi Iya. dia. Hanya kan memang ada kesalahan itu di tataran pemerintah. Iya, jadi karena baik peraturan maupun pelaksanaan oleh pemerintah itu tidak berjalan fiktif positif ini. Jadi kalau dulu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, memang fiktif positif ini harus dikuatkan dengan putusan pengadilan. Ya. Jadi supaya fiktif positif ini bisa berlaku, keputusannya itu bisa dianggap berlaku bagi warga masyarakat, dia harus dimohonkan ke pengadilan supaya pengadilan memerintahkan si pejabatnya ini untuk melaksanakan tindak lanjut dari keputusan fiktif positif yang sudah dianggap ada tadi. Ya. Kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja udah nggak gitu lagi. Dia pasal 175 angka 6 menghapus kewenangan pengadilan. Yang artinya fiktif positif ini sudah dianggap berlaku ketika dia sudah dianggap ada gitu loh. Konsepnya dia niru di Uni Eropa, Pak. Di Belanda begitu, di Prancis begitu. Belanda ada konsepnya namanya Beschikking van Rechtswege atau keputusan demi hukum. Itu ada di pasal saya lupa di AWB, itu ada di AWB. Kemudian kalau di Prancis itu namanya decision implicit atau keputusan yang implisit gitu loh. Itu ada konsepnya di Prancis dan di Belanda tuh modelnya begitu juga. Jadi kita sama dengan Prancis dan Belanda sekarang. Cuman bedanya kalau di Prancis dan Belanda nggak semuanya Pak fiktif positif. Ya, ada beberapa pengecualian ya. Kalau di Prancis dikecualikan untuk 5 hal. Kalau di Belanda sebaliknya, Belanda itu baru bisa berlaku fiktif positif kalau undang-undang atau peraturan sektoralnya membolehkan fiktif positif. Kayak misalkan di Algemeen Plaatselijk pengaturan tentang tempat-tempat umum. Di peraturan tempat umum itu ada di pasal 13 yang menyatakan bahwasanya beberapa keputusan terkait dengan izin tempat umum itu fiktif positif. Kayak misalkan izin untuk melakukan konser di konser di jalan itu tuh fiktif positif. Kalau nggak ada respon dari pemerintah untuk permohonan izin konser di jalan, berarti dianggap dikabulkan permohonan izinnya gitu. Kalau Belanda itu berarti fiktif negatif bertendensi fiktif positif. Jadi dia fiktif negatif tapi bertendensi fiktif positif. Kalau Prancis kebalikannya. Prancis itu dia sebagian besar fiktif positif kecuali 5 hal. Dan satu lagi ada di wilayah jajahan Prancis di saya lupa negaranya namanya apa, itu masih fiktif negatif juga. Kalau kita nggak jelas pukul rata. Kalau kita pukul rata semua, Pak. Nggak jelas. Kayak upaya administratif juga konsepnya sebetulnya fiktif positif, tapi tetap bisa ke pengadilan gitu. Nggak jelas pada akhirnya sulit dilaksanakan. Ya ini terakhir dulu lah untuk meringkas waktu. Apakah pengecualian yang berlaku pada keputusan juga berlaku pada tindakan faktual? Ini dalam konteks dia digugat di petun. Oke. Misalnya kalau di keputusan kan ada pengecualian, misalnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hukum acara pidana misalnya, atau keputusan-keputusan yang bersifat keperdataan. Militer juga militer. Militer. Tindakan itu apakah ada pengecualian juga? Jadi gini, kan kita lihat pengecualian objek ya. Ini kan pengecualian objek di Undang-Undang Nomor 586 Junto Undang-Undang 9 2004, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan pertamanya, itu diatur di pasal 2. Pasal 2 itu ada dari huruf A sampai huruf F ya, kalau nggak salah ya, huruf F atau huruf G gitu. Nah, itu sebagian berlaku. Yang nggak berlaku itu apa? Misalnya keputusan yang sifatnya mengatur secara umum. Itu kan kemarin kita udah bahas. Sudah dihapus sebenarnya. Sudah dihapus ya, sudah tidak berlaku lagi. Karena gini, untuk peraturan kebijakan ada pendapat yang menyatakan bahwasanya itu bisa digugat di PT UN karena dia berlaku bagi masyarakat tapi bukan peraturan perundang-undangan. Itu nggak berlaku. Untuk tindakan faktual juga nggak berlaku kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan hasil pemilu. Ya kan yang di situ kan hasil pemilu keputusan pasti tindakan hukum bukan tindakan faktual. Itu udah pasti nggak berlaku. Yang berlaku artinya yang mana? Berlaku ya. Artinya ada yang berlaku, ada yang tidak. Yang berlaku yang apa aja misalnya pasal 2. Tapi begini. Enggak ada kan yang pengecualian sampai sekarang masih berlaku di keputusan ada. Tapi tidak berlaku di tindakan. Apa contohnya? Oh, kalau itu kayaknya nggak ada. Itu pasti mutatis mutandis. Ya, artinya tidak ada. Ya memang pasal 2 Undang-Undang Peraturan itu memang sebagian sudah tidak berlaku lagi. Baik kepada tindakan maupun kepada keputusan. Sebetulnya ada, sorry. Ada. Militer.
Ini masih perdebatan tapi Oh ya. iya. Kalau untuk militer di Undang-Undang 3197, Undang-Undang Peradilan Militer, objeknya itu masih keputusan tata usaha negara yang sifatnya konkret individual. Kalau yang tidak konkret individual, kemana? Nah, itu masih perdebatan. Apakah bisa di peradilan tata usaha negara atau enggak? Atau tindakan faktual militer? Iya. Tindakan faktual militer bisa nggak digugat di PT-UN? Karena dia tidak masuk ke peradilan militer. Tidak diatur di hukum acara. Itu masih perdebatan. militer. Itu masih perdebatan. Jadi apakah tindakan faktual di ranah militer masuk ke pasal 2 atau enggak, itu masih perdebatan. Masih dikecualikan dalam perdebatan. Itu yang pertama. Tapi kalau yang berlaku seluruhnya, misalkan contoh dalam ranah hukum perdata, itu bisa berlaku. Karena gini, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 8 itu jelas ada klausula dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Kalau dia bukan urusan pemerintahan, dalam artian dia sebagai badan hukum perdata, itu nggak bisa. Contoh misalkan gini, pemasakan plang tanah. Tanah ini milik tanah ini milik lembaga apa gitu. Misalkan milik TNI AU misalnya. Itu kan dia tindakan faktual. Tapi dia dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya selaku badan hukum perdata ya. Karena kan kemarin kita udah jelasin ada dual function theory ya. Badan hukum publik itu berlaku sebagai badan hukum publik sekaligus badan hukum perdata karena dia bisa punya hak perdataan juga. Nah, bukan sebagai tugas pemerintahan. Nah, itu bukan tugas pemerintahan. Jadi kalau untuk terkait dengan hak kepemilikan atas suatu benda itu bukan tindakan faktual yang dimaksud di pasal 1 angka 8 maupun pasal 87. Itu yang huruf A. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi. Misalkan contoh untuk yang pidana tadi, pidana. Yang pidana itu kalau misalkan dia diatur di peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pidana, itu dia nggak masuk ke peradilan tata usaha negara. Misalnya contoh apa? Penyitaan barang oleh penyidik. Itu kan terkait dengan penyidikan. Kalau penyidikan kan berarti terkait dengan hukum acara pidana kan? Atau misalkan penembakan oleh polisi itu nggak bisa masuk ke peradilan tata usaha negara karena memang dia terkait dengan penyidikan ya berarti terkait hukum acara pidana kan perundang-undangannya kan perundang-undangan di bidang hukum pidana bukan di bidang tata usaha negara gitu. Soalnya teman-teman beberapa kawan-kawan tuh ada yang bertanya seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam rangka memproses suatu tindak pidana itu ada beberapa lah contoh-contoh konkret dia berikan itu kemarin. Dia memang kaitannya dengan ada kewenangan atau tidak dalam melakukan itu. Tapi ya itu kan konteksnya hukum acara pidana. Pertanyaannya apakah bisa? Berarti dari kesimpulanmu tadi sebenarnya nggak bisa digugat ya? Nggak bisa ya? Karena dia dikecualikan. Kayak penyitaan itu kan sebenarnya udah ada upaya hukumnya juga pra-peradilan. Pra-peradilan. Kalau penyitaannya dilakukan misalnya nih ya barangnya udah disita. Terus hakim memutus bahwasanya barang itu harus dikembalikan. Tapi dieksekusinya nggak dikembalikan. Ya nggak bisa juga ke sini karena itu terkait dengan hukum acara pidana gitu loh, eksekusi gitu. Artinya hampir bisa dipastikan juga bahwa upaya-upaya tersebut ada upaya hukum tersendiri. Selain hukum administrasi. Ya mungkin itu sih. Ya, itu tadi 3 pertanyaan konkret lah ya seputar tindakan faktual. Mengenai keputusan dan tindakan ini mungkin minggu depan bagus kita adakan semacam Q&A untuk menjawab pertanyaan seputar keputusan dan tindakan. Ada bisa dibahas juga berkaitan dengan nanti gugatannya di PT-UN. Sama fiktif positif juga boleh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti fiktif positif itu sebenarnya bisa kita buatkan tema khusus juga. Boleh. Tapi dikit aja dibahas. Tapi boleh. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa kita jawab. Tanya aja. Ya, berikutnya kita akan karena udah ada SEMA-nya juga, udah ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Jadi aman lah. Jadi berikutnya kita akan insya Allah akan melakukan Q&A. Tema kita ya, berikutnya ya. Boleh. Akan Q&A seputar. Nanti kita akan posting di Instagram. Kemudian kalau misalnya ada Facebook juga boleh di Facebook. Misalnya nanti kita akan buatkan TikTok juga untuk ini. Mudah-mudahan bisa. Jadi potongan-potongan video kita boleh. Oke, kalau begitu masih ada yang ingin disampaikan? Kalau dari aku cukup, cuman tambahanku gini aja. Jadi kan kemarin kita udah bahas juga tentang bedanya tindakan hukum dan tindakan faktual. Sekarang kita bahas lagi ya. Jadi ini saya kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya adalah tindakan-tindakan faktual itu adalah tindakan-tindakan yang akibat hukumnya itu sifatnya konkret gitu, sifatnya faktual, bukan berupa akibat hukum seperti tadi pemberian sanksi, terus pemberian status hukum, pemberian hak dan kewajiban gitu. Tidak terkait dengan 4 hal ini, itu tindakan faktual. Jadi jangan disamakan antara tindakan hukum tidak tertulis dan tindakan faktual. Itu jelas beda. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Itu mungkin itu aja sih yang paling harus ditekankan utamanya yang ditekankan itu paling.
Oke, Cukup. kalau begitu episode kali ini kita akhiri. Kita akhiri. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di Pojokan episode 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.